'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baiklah, dikarenakan Mas Akbari sebagai moderator sedang ada uzur hari ini, jadi saya menggantikan sementara untuk menjelaskan kembali peraturan yang wajib para peserta taati, yang diantaranya para peserta dilarang membuka kamera dan mic selama kajian tengah berlangsung. Kemudian nanti bagi yang ingin bertanya dipersilahkan langsung kirim pertanyaannya ke kolom chat, insya Allah langsung Ustadz bacakan nanti. Kemudian peserta dimohon tetap berada di Zoom hingga kajian berakhir. Baiklah, kepada Ustadz dipersilahkan. Ya, suara aman ya. Nah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, afwan sedikit ribut di sini ya. Kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Irsyadul Ummah ya, bersama Irsyadul Ummah. Ya, kajian setiap Sabtu jam 10 dan saya memang minta udzur ya hari ini mulanya jam 10.30 karena pagi tadi juga ngisi daurah di pesantren. Kita bahas kitab Arba'in An-Nisaiyah dan ini insya Allah pertemuan sebelum terakhir ya. Jadi insya Allah bulan depan itu adalah pertemuan terakhir kita membahas kitab Arba'in An-Nisaiyah. Dan judul kita pada pagi hari ini adalah fashion, ya, fashion seorang muslim. Ya, bagaimana sih seorang berfashion? Ya, fashion mode ya, mode atau gaya berpakaian, ya, gaya berbusana, ya, atau gaya berjilbab, ya, gaya mengenakan ya model-model baju atau juga termasuk alas kaki, itu namanya fashion. Dan dalam Islam ya, fashion itu dikaitkan harus dengan syariat. Artinya nggak boleh hanya bermodalkan fashion kita menghalalkan sesuatu ya, jadi harus tetap kembalikan kepada syariat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis Nabi SAW, kembalikan kepada batasan-batasan yang udah digariskan para ulama ya. Di sini kita akan bahas di bab yang ke-20. Ini ya, admin dimatiin aja semua suaranya. Lubsu thiyab al-dayiqah wa tadkhimu sya'ri fawqa ra'si. Ya. Tentang hukum wanita memakai pakaian yang sempit, ya, pakaian yang sempit, yang ketat, dan tadkhimu sya'ri fawqa ra'si, dan yang mengikat rambut ya, membuat sebuah gundukan di atas rambut. Ini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mungkin ibu-ibu sering dengar ya, itu hadis sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua kelompok, dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah saya lihat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah qaumun mahum siyatun ka'atnabil baqar yadribu bihan nas, yadribu nabihan nas. Yang pertama adalah suatu kaum yang mereka memegang siat, cambuk seperti ekor sapi. Yadribu nabihan nas, yang dengan cambuk tersebut dia memukul manusia. Jadi seorang yang memukul ya manusia dengan cambuk-cambuk, ini diantara sikap ya atau perbuatan orang-orang penduduk ahli neraka yang belum dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi perbuatan zalim ya, karena menyiksa manusia, menzalimi manusia ya. Kemudian yang kedua ya, golongan ahli neraka yang belum dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua adalah
kelompok manusia ya yang berupa golongan kaum wanita yang mereka sejatinya berpakaian, pakai baju, pakai celana, pakai rok dan semisalnya, tapi ariyat, tapi hakikatnya mereka telanjang. Jadi berpakaian tapi seperti telanjang, berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Artinya pakaiannya ketat, membentuk lekak-lekuk tubuh, atau pakaiannya tipis, ya tipis sehingga menampakkan apa yang ada di dalamnya. Mumilatun ma'ilah, dan dia berlenggak-lenggok seperti catwalk ya, catwalk berlenggak-lenggok yang suka dirayu. Urusuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, dan kepala mereka seperti punuk-punuk unta ya, seperti punuk-punuk unta. Jadi tinggi di sininya, tinggi-tinggi ya. La yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan mereka berdua, kelompok yang pertama dan kedua, tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak mencium aroma wangi surga, padahal aroma wangi surga bisa didapatkan dari jarak sekian dan sekian. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi ini hadis berbicara tentang tabaruj, bersolek. Jangan sampai atas nama fashion seorang wanita khal'ul mar'ati lil hijab. Ya, dia melepas hijabnya, ya menanggalkan hijabnya. Ya, mohon maaf ya, ada tetangga lagi nukang ya, melepas hijabnya, wa ibda'uha zinataha lil ajanib, atau juga menampakkan perhiasannya. Wa idharuha mahasinaha, atau menampakkan kecantikannya. Wa huwa ma yu'raf fi syar'i bit tabarruj, ini yang dikenal dengan tabarruj, bersolek ya. Atas nama fashion dia bersolek, bercantik ria. Wa huwa maksiatun lillah wa rasuli, ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fashion itu terkadang bisa jadi dosa, bisa jadi maksiat. Seperti fashion memakai, meninggalkan jilbab. Fashionnya rambutnya seperti ini, fashionnya rambutnya berponi, fashionnya rambutnya kepang dua sebelah kanan kiri seperti artis Korea dan semisalnya. Maka ini hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad yakunu sababan fi hirmanil mar'ati minal jannah. Bisa jadi ini sebab kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Ya. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis dari Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Jadi semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapak sini, ibu-ibu, ya semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali man aba, yang enggak mau, yang enggak pengen masuk surga. Sahabat keheranan, ya Rasulullah, ya siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Tentu kita semua mau masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan yang nggak mau masuk surga, dia nggak mau taat kepada diriku. Ya, jadi sabar ibu-ibu untuk menahan diri agar tidak menampakkan kecantikan. Ya, sabar sebentar untuk nikmat luar biasa di surga. Bersabar kita menutup ya diri kita agar nanti kita mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Jadi tabaruj itu termasuk dosa besar. Jadi bukan dosa kecil. Ya, bersolek, berhias, ya, menanggalkan jilbab. Jadi ini bukan semata-mata adab, ya, tata krama, etika, sopan santun, enggak. Tapi ini soal dosa. Tapi soal dunia dan akhirat kita, soal surga dan neraka kita. Yang disebutkan dalam sebuah hadis, faqad Umaymah bintu Raqiqah, dari sahabiyah yang mulia Umaymah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubayyi'uhu 'alal Islam, untuk membaiat ya kepada Islam. Ya, baiat kepada Islam ya. Karena ini baiat Aqabah ya, yang kedua. Faqala, kemudian beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ubayyuki ala an la tusyriku atau tusyriki billahi syai'an. Ya, yang pertama, aku membaiat dirimu agar engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriki. Yang pertama, ibu-ibu jangan berbuat syirik. Ini baiat, ya, baiat Aqabah. Poin yang harus kita
Perhatikan. Yang kedua, wala tasriki, jangan engkau mencuri, tidak maling, tidak mengambil hak orang lain ya dengan zalim. Yang ketiga, wala tazni, jangan engkau berzina, ya artinya hubungan badan ya di luar pernikahan dan perbudakan. Wala taqtuli waladaki, dan jangan kau membunuh. Ini dosa-dosa besar. Yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua adalah mencuri, berzina, membunuh anak, ya. Wala ta'ti bi buhtanin taftarihi baina yadayki wa rijlaiki, dan tidak engkau berbuat kebohongan, fitnah, dosa. Kita nggak suka sama orang lain, kita omongin hal-hal yang nggak benar tentang dirinya, kita tambah-tambahkan dengan bumbu-bumbu dan semisalnya. Wala tanuhi. Kemudian poin yang keenam, engkau jangan meratap ketika sedang ditimpa musibah, kehilangan orang tua, kehilangan suami, meninggal anak. Jangan meratap. Menangis boleh, tapi nggak boleh disertai dengan ratapan-ratapan. Dan yang ketujuh, wala ya la tatabarruji tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bersolek. Jadi di sini Nabi SAW menggabungkan antara ya bersolek, berhias, ya, yang dilarang tentu saja karena perhiasan tidak semuanya dilarang oleh Nabi SAW, dengan kesyirikan, membunuh, berzina, mencuri, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Bahkan ini ya tabaruj, yang buka jilbab. Ya, jadi ibu-ibu meskipun kita nggak cantik, ya meskipun kita mungkin kelihatan tua, kelihatan gemuk, pakai jilbab, tetap jangan pernah tanggalkan yang namanya jilbab. Ya, ini bukan soal ya etika, ya nggak etis. Aduh, saya nggak mau lepas jilbab. Kenapa? Takut nanti dicela oleh netizen. Ya, dulunya berjilbab sekarang lepas jilbab. Bukan karena itu. Kita tidak meninggalkan jilbab bukan karena itu semua, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita paham bahwasanya menanggalkan jilbab atau berhias ya atau berpakaian yang tidak syar'i di hadapan manusia, ini adalah hal yang berupa keburukan, bahkan kenifakan. Dalam hadis Baihaqi dikisahkan ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, khairu nisaikum, wanita yang paling baik di antara kalian. Ya, siapa saja ibu-ibu, wanita yang kata Nabi, wanita yang paling baik. Yang pertama al-wadud, wanita yang penuh dengan cinta. Ya, cinta kepada suaminya, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada orang tuanya, kakak adeknya, kepada teman-temannya. Dia orang yang penuh cinta, ya nggak benci. Ya. Kemudian yang kedua al-walud, wanita yang punya banyak anak, yang subur, yang punya anak. Ini poin yang kedua di antara wanita yang terbaik. Yang pertama adalah wanita yang penuh dengan cinta, ya. Dan yang kedua adalah wanita yang subur. Yang ketiga al-muwatiyah, al-muwasiyah. Maknanya hampir sama, yaitu suka membantu suaminya dalam kebaikan, ya, membantu urusan rumah tangga, menyiapkan sarapan, menyiapkan kebutuhan suami, kebutuhan anak-anak sekolah, ya. Ida ittaqainallah, apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini karakter seorang wanita, ya, bertakwa kepada Allah yang terbaik, ya, kemudian dia penuh cinta, subur, dan juga suka membantu suaminya. Kemudian kata Nabi, wasyarru nisaikum, siapa sih wanita yang paling jelek, paling jahat, paling buruk? Kata beliau, al-mutabarrijatu. Yang pertama adalah wanita yang suka berhias, ya, suka bersolek. Bahasa kita tabaruj, berhias itu mungkin terlalu umum, ya, bersolek. Ya, tentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakai make up, nggak pakai jilbab, pakai baju you can see, itu semuanya tabaruj, ya. Itulah wanita yang paling jelek, meskipun dunia menggaungkannya sebagai Miss Universe, ya. Miss Missnya Universe itu alam, ya, atau tata surya dan semisalnya. Atau Miss Indonesia, Miss Sumatera Selatan, Miss Palembang, ya. Selama dia tidak berpakaian syar'i, maka itu adalah wanita yang paling buruk, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-mutakhayyilat, dan juga wanita yang sombong, wanita yang suka pamer, wanita yang merendahkan orang lain karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena suaminya,
karena hal-hal yang dia miliki ini enggak diperbolehkan, ya. Wa hunna munafiqatun la yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Dan mereka adalah orang-orang wanita munafik, kata Nabi SAW. Jadi wanita yang suka bersolek, wanita tabaruj, dan wanita yang sombong, itu adalah wanita yang munafik yang tidak masuk surga, kata Nabi SAW, illa misl ghurabil a'sam, kecuali seperti burung gagak yang berkulit putih. Ya, dan burung gagak itu kulitnya hitam. Kenapa disebut sini kulit putih? Saking jarangnya dari mereka yang masuk ke dalam apa? Surga. Artinya kebanyakan mereka waliyazubillah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ancaman yang besar bagi kita semua, bagi wanita-wanita yang sombong dan juga wanita-wanita yang suka tabarruj waliyazubillah. Jadi perhatikan, fashion boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau fashion yang bertentangan seperti tabarruj, ini adalah fashion yang tercela. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya dibahas tadi tentang ya di antara fashion jilbab sekarang ya, seperti yang ibu-ibu ketahui adalah jilbab yang jilbabnya itu melekuk ke atas ya, seperti alien ya. Ini dilarang oleh Nabi SAW sebagai hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya itu seperti kaasniwatil bukhti, seperti punuk-punuk unta, dan unta itu ya punya punuknya, ada yang satu punuk, ada yang dua punuk ya. Dan ini kata para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah, itu ketika seorang wanita yukabbirnaha wa yu'azzimnaha bilafya imamah au asabah au nahwiyah, dengan cara dia membesarkan kepalanya ya, baik dengan mengikatkan imamah ya, jadi kerudungnya itu diikatin. Jadi yang diikatnya bukan rambutnya, kerudungnya. Rambutnya mungkin biasa, tapi yang diikatnya adalah kerudungnya atau kain. Jadi misalnya kerudung panjang, dia nggak terlalu panjang, dia ikat aja di buntel-buntel, kemudian gede di sini ya. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Begitu juga Al-Qadhi mengatakan juga demikian. Jadi kesimpulannya, ketika seorang wanita mengikat, ini di antara jilbab yang terlarang ibu-ibu ya, dia mengikat kainnya atau mengikat benang yang lain sehingga di atas kepala belakang sini dia tampak lebih tinggi. Nah, ini memang fashion muslimah sekarang, tapi ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Sekarang pertanyaannya, ya. Boleh tidak kita menggunakan ka'ka'ah ini rambut ya. Tadi kan kain, kita bahas ya kain. Sekarang bagaimana rambut kita yang kita ikat sehingga rambut kita seperti ini ya. Jadi ada perempuan ya yang rambutnya bisa ini ya, diikatkan sedemikian rupa, jadi rambutnya di sini diikatkan ya, sehingga tinggi rambutnya ya, mungkin bisa dipahami ya. Apa hukum seperti ini? Kalau tadi adalah kain yang dibuntel-buntel tinggi, kalau ini rambutnya yang ditinggikan atau rambutnya tinggi dan dipakai jilbab sehingga terlihat. Maka kata para ulama ya, kalau kesimpulannya kalau dia di atas kepala maka terlarang. Ya, di atas kepala maka terlarang. Ya, ini termasuk larangan dari hadis yang disebutkan tadi. Tapi kalau dia di belakang di sini, jadi dia nggak di sini ya, tapi dia mengikat rambut, kemudian diikat gede di sini rambutnya, tapi di belakang, ya, maka ini tidak masalah, tidak mengapa. Ya, bukan termasuk larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat yang kita bahas ini bukan di hadapan laki-laki asing ya. Laki-laki asing pembahasannya lain. Pembahasannya. Nah, jadi ini pakai seperti ini terlarang meskipun tidak dilihat oleh laki-laki. Ya, jadi ini meskipun tidak dilihat oleh laki-laki, kita dilarang menggunakan jilbab ya yang kita sengaja bundelkan di atas kepala kita, atau mengikat rambut yang rambutnya kita angkat ke atas ini ya. Jadi ikatan rambutnya sengaja di atasnya. Jadi ikat rambutnya seperti ini nih ya.
Adapun di belakang maka tidak masalah karena dia tidak seperti bunuh unta. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, nggak masalah diletakkan di atas leher, ya seperti perempuan pada umumnya kalau namanya panjang dikuncitnya, ya kemudian seperti ini. Tapi ini nggak boleh kalau dia keluar meskipun tertutup dengan kerudung karena tetap saja ada lekukannya, ya lekukannya di belakang sana ada lekukan di sininya. Jadi ketika pakai jilbab hendaklah dibiarkan saja ya, terurai ke belakang. Wallahu taala alam. Adalah butuh jilbab yang panjang untuk menutupi menutupi rambut kita. Karena rambut juga termasuk aurat. Ya, sekarang lanjut bab yang ke-25. Jadi kesimpulannya ibu-ibu, ya kita nggak boleh tabaruj, nggak boleh lepas jilbab, nggak boleh berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian juga menaikkan kain, ya kerudung kita di atas kepala kita, begitu juga rambut kita di atas kepala kita. Ya, dan kemudian selanjutnya adalah poin yang ke-25, an-nahyu anit tazwir fi sya'ri wal libas. Larangan untuk tazwir, memalsukan rambut dan pakaian. Ya, jadi di antara fashion zaman sekarang adalah menggunakan rambut palsu atau wig. Dan ini dibahas dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikisahkan ya, dari Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu taala, beliau berkata, qadima Muawiyah tul Madinah. Ya, Muawiyah pernah datang ke kota Madinah. Fa khatabana, beliau berkhutbah di hadapan kami. Wa akhraja kubbatan min sya'rin, dan beliau mengeluarkan ya kubbah itu segulungan kayak gulungan rambut. Yang beliau keluarkan gulungan rambut, ya. Faqala ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu illa al-yahud. Saya nggak pernah melihat orang pakai ini kecuali itu Yahudi. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu fasammahu zur. Dan Nabi pernah mendengar hal ini sampai kepada beliau tentang rambut, segumpalan rambut ini, tidak ada rambut yang digulung-gulung, ya. Dan Nabi mengatakan ini zur, ini sebuah kedustaan, sebuah manipulasi, sebuah kebohongan, sebuah settingan, ya. Dalam riwayat yang lain, ana Muawiyah taqala data yaumi innakum qad ahdatsum ziyasu, ya. Nah, Muawiyah pernah bilang kalian sekarang ini membuat sebuah metode yang baru. Ya, metode baru, fashion Z ini tuh gaya berbusana, ya, fashion bahasa kita. Fashion yang jelek. Jadi nggak semua fashion itu bagus, ibu-ibu, harus kita filter, harus kita saring. Ketika datang trending ya sebuah fashion tertentu, kita tanya ini benar nggak, ini boleh atau enggak, ya. Karena kita seorang muslimah harus mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan fashion, kecantikan, ya, keanggunan dan semisalnya. Kemudian ya, wa inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam naha anil zur, dan Nabi kata Muawiyah melarang kalian dari dusta. Rambutnya pendek tapi seolah-olah panjang. Wa ja'a rajulun bi'asa ala ra'siha khirqatun. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa tongkat dan dia di atas kepalanya ada khirqah, ada kain-kain. Jadi ini enggak hanya perempuan, laki-laki pun enggak boleh pakai rambut palsu. Ya, jadi rambut palsunya diikat dengan kain-kain. Kalau zaman dulu kan udah seperti sekarang, udah rambut palsunya seperti rambut sendiri, ya, seperti bahannya rambut atau emang rambut itu sendiri. Maka kalau Muawiyah ala wa hadza zurra, ini yang saya maksud, ini yang bohong, ini nggak boleh seperti itu. Kemudian qala Qatadah rawi dari Sa'id bin Musayyab mengatakan, yani ma tukathiru bihin nisa asy'arahum minal khiraq. Ketika seorang wanita dia memperbanyak kain atau dari benang memberikan sesuatu yang tidak beliau berikan kepada diriku. Nah, jadi seorang suami saya memberikan saya sesuatu. Ya. Faqala Rasulullah al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi taubaizur. Orang-orang yang pura-pura kenyang, pura-pura puas, pura-pura enak, dia dapat sesuatu yang sebenarnya dia tidak dapetin, berpura-pura seperti orang yang memakai dua jubah
kebohongan, kedustaan. Hadis Muslim, ya. Jadi ini di antara faedah dari pembahasan ini, ya kita nggak boleh menambah rambut baik di depan, poni, belakang, samping, kanan, kiri. Ini di antara hal-hal yang seperti menampakkan sesuatu yang bukan berasal dari kita. Ya, di antara tanda bahagia jadi wanita muslimah itu ibu-ibu adalah menjadi diri sendiri. Jangan follow-follow akun-akun selebgram yang menampakkan kehidupan yang sebenarnya bukan realitanya. Sehingga kita merasa hidup kita kurang, hidup kita nggak bahagia, karena kita punya gambaran relasi sebul yang lain sama suaminya. Ya, jadi di antara dampak buruk kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, sehingga kita terkadang terpacu juga menampakkan sesuatu yang bukan dari diri kita. Kita pinjam baju orang seperti kondangan, wah bagus baju bagus banget, padahal bukan baju diri kita. Iya, belinya mahal, belinya di Seoul, di Korea dan seterusnya. Nah, ya, jadi kita berbohong gara-gara menampakkan sesuatu yang bukan dari diri kita. Itu perbuatan Yahudi, perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum pakai wig? Di antara fashion sekarang adalah wig, rambut palsu. Karena dia merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Kita bahaskan dalam sebuah hadis, dibahas dalam hadis Bukhari Muslim. Dari Muawiyah, beliau khataban nas ala minbari Rasulullah. Beliau pernah ke Madinah, dia berkhutbah di mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanawala qusatun minasy'ari. Kemudian beliau mendapati kusah jambul, ya, sebagian rambut, ya, di tangan, ya, dia diharsi di tangan seorang penjaga. Jadi kan ketika gubernur pidato itu ada penjaga-penjaganya. Nah, ada penjaga yang pegang jambul rambut. Kemudian kata Muawiyah, aina ulama'ukum ahlal Madinah? Mana ulama-ulama kalian wahai penduduk kota Madinah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhihi. Nabi, aku dengar Nabi melarang rambut seperti ini. Fa yaqulu inna ma halakat banu Israil hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Bani Israel menjadi binasa, ya, gara-gara apa? Gara-gara wanita mereka memakai rambut-rambut palsu. Dalam hadis yang lain, inna ma uzibu bani Israel lima takhadha hadhihi nisa'uhum. Ya, kenapa Bani Israel diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena wanita-wanita mereka menggunakan rambut-rambut palsu. Dari sini jelas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang ada Bapak-bapak ya, Ibu-ibu ya, bahwasanya nggak boleh pakai rambut palsu. Ya, pakai wig, ya, pakai wig atau yang semisalnya. Misalnya rambut kita pendek, misalnya rambut kita nggak lurus, rambut kita keriting, rambut kita kalau panas ngembang, rambut kita pokoknya nggak banget, ya, tetap jangan sampai pakai, ya, dengan alasan fashion kita memakai rambut palsu. Kenapa diharamkan dalam Islam? Karena 4 alasan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, min jumlatil umuri allati naha anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi larang, udah. Ini cukup alasannya. Nabi larang, kok udah. Meskipun kita nggak tahu kenapa dilarang, enggak. Pokoknya sami'na wa ata'na. Yang prinsip seorang muslim. Nah, muslim mendapat keimanan, bukan akal, kecerdasan. Yang kedua, annahu zurun wa khida'. Ini ada tipu daya, manipulasi, enggak benar. Ya, menyerupakan sesuatu yang nggak benar. Kita pakai rambut palsu panjang, padahal kita pendek. Membuat orang mengira rambut kita panjang. Ini menipu orang lain. Ini nggak diperbolehkan. Yang ketiga, annahu tasyabbuhun bil yahud. Tasyabuh kepada wanita Yahudi. Dan yang terakhir, min mujibatil azabi wal halak. Sebab datangnya azab dan juga kebinasaan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, Ustadz, saya kemo. Ya, nggak tahu apa itu kemo ya. Operasi. Surat kecil untuk Tuhan. Ya, sehingga ketika dia ditimpa penyakit tersebut, ya, itu si Dinda hilang, ya, kepalanya, rambutnya jadi botak. Boleh nggak dia menggunakan rambut palsu? Ya, ulama beda pendapat. Boleh nggak menggunakan rambut palsu ketika seorang wanita botak karena sakit atau karena operasi? Ada tumor di kepalanya, harus dioperasi, harus dibotak, karena harus steril. Ini wanita, ya. Sedangkan wanita kita tahu, ya, nggak boleh botak. Ya, boleh nggak dia menggunakan rambut palsu? Ulama sebagian besar mereka melarang, ya, karena tetap dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi Allah Ta'ala alam, Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala, dan saya condong pada pendapat beliau, bolehnya menggunakan wig atau rambut palsu dalam rangka menutupi aib seperti botak ya permanen atau botak sementara ya karena sakit, bukan dengan disengaja, bukan dia sengajain botak karena pengen main film Ronaldo Wati, bukan ya, tapi dia botak karena sakit, karena kemoterapi, karena dia operasi, karena ada penyakit-penyakit seperti anemia kabarnya ya, bikin gundul dan semisalnya, intinya bikin rontok, rambutnya hilang jadi botak, maka seorang wanita saat itu saja boleh menggunakan rambut palsu karena niatnya bukan untuk fashion, niatnya bukan untuk bercantik ria, niatnya bukan untuk berhias, tapi niatnya untuk menutupi aib, kekurangan, dan ini hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Terus bagaimana pakai ikat rambut? Seorang wanita boleh, pernah nggak buat terpikir hukum pakai ikat rambut? Padahal ini dibahas oleh para ulama. Ringkasnya pakai ikat rambut itu bisa boleh, bisa nggak boleh. Apa nggak boleh tadi? Kalau ikatan rambutnya tujuannya untuk menaikkan rambut kita jadi puno unta, ini nggak diperbolehkan, ya. Tapi kalau ikatan rambut biasa, ya dikucir biasa, ya di rumah misalnya gerah, kalau panjang udah diikat rambut, ya maka ini diperbolehkan. Ya Allah Taala. Begitu juga suntikan untuk mengurangi kerontokan rambut. Suntik misalnya, ya disuntik biasanya di dekat di wajah ya untuk hormon-hormon atau kekuatan rambut biar rambutnya nggak mudah rontok, atau untuk meningkatkan daya rambut, artinya rambutnya jadi kuat atau jadi banyak. Ini diperbolehkan. Atau pakai sampo untuk menumbuhkan rambut boleh. Ya, atau obat-obat selama obat tersebut obat-obat yang suci dan halal. Ya. Bukan terdiri dari najis dan semisalnya. Nah sekarang sudah, alhamdulillah saya nggak pakai rambut palsu. Alhamdulillah ibu-ibu juga masya Allah ya. Ini pasien ini lebih kepada yang belum ngaji sebenarnya. Ya. Bagaimana kalau pakaian yang palsu, branded, padahal KW 1, KW 2 dan semisalnya. Ibu-ibu biasanya punya seperti ini. Apa hukum memakai barang branded KW? Ya. Kalau KW jelek biasa. Ya. Maka jawabannya hadis yang kita sebutkan tadi dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, ya, dia mengatakan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun. Ada wanita datang kepada seorang laki-laki, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inni ala darrah. Aku punya madu, ya, bukan madu minuman ya, madu suamiku nikah lagi, ya. Dan layangannya nggak putus tapi ya. Ini layangannya nggak putus. Jadi suaminya nikah lagi dan istrinya 2. Fahal alayya junahun an atashabba min zawji wa lam yu'tini. Boleh nggak aku tuh membuat cemburu ya istri mudaku atau istri tuaku ya dengan sesuatu yang tidak diberikan suamiku kepadaku. Jadi aku pura-pura aku beli baju dan pura-pura itu baju dari suamiku. Ya, atau beli barang-barang bagus ya, seolah-olah kesannya ya kata si istri yang lainnya, wah ini enak nih dibeliin baju oleh suaminya ya. Maka ini kata Nabi SAW, seorang yang menampakkan ya, misalnya dia dapat baju ini dari papip ya, maka ini kata Nabi mutasyabi bima lam yu'tala bisi taubizur, orang yang merasa ya puas dengan hal yang dia tidak dapatin, dia tidak diberikan kepadanya, maka seperti orang yang memakai 2 pakaian kedustaan. Ya, kita bahas hadisnya. Jadi nggak boleh seperti ini, ya. Nggak boleh dia membuat cemburu madunya dengan sesuatu yang nggak ada pada dirinya. Ya boleh sih saling cemburu dalam tanda kutip sehat, ya. Persaingan yang sehat dalam bentuk pelayanan kepada suami, kata-kata kepada suami. Tapi dari hal-hal yang seperti ini nggak diperbolehkan. Begitu juga punya barang-barang branded,
tapi KW, ya, dan dia menampakkan seolah-olah asli, ini juga nggak boleh, ya. Wih, tasnya merek ini, nggak paham ya. Tasnya merek anu, oh ini KW, ini ya, ini asli om, oh iya ini asli, saya belinya di Prancis, di Paris, ini nggak boleh, ini termasuk kedustaan. Jangan gara-gara passion kita jadi menipu orang lain, ya. Silakan punya barang branded, silakan punya barang KW, ya. Silakan punya barang-barang ya tertentu. Yang nggak boleh adalah kita menampakkan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Barang KW kita bilang barang ya asli, barang nggak branded kita bilang barang branded. Kita belinya di Cinde, kita bilangnya di Eropa. Ini nggak boleh seperti ini, gara-gara fashion ya. Begitu juga bab yang ke-26 yang kita agak ngebut karena minggu depan pembahasan terakhir ya. Semoga datang ya, semoga yang bisa datang, yang bisa hadir, simak. Semoga bulan depan pertemuan terakhir kita pas mungkin awal-awal Valentinan ya. Lubsun nisa an-ni'al al-aliyah wal khidab. Di antara fashion adalah sandal hak tinggi, high heel, ya. Sepatu yang tinggi. Atau hina, ya, hina. Kalau bahasa Arabnya hina, pacar, hinai, ya. Dan yang semisalnya, apakah wanita boleh menggunakan yang demikian? Kita sebutkan sebuah hadis. Hadis ini bicara tentang sendal high heel di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Dia berkata dalam hadis Muslim, dikatakan Nabi bersabda, kanat imra'atun min Bani Israel. Ada wanita dari Bani Israel, ya, wanita Yahudi. Qasiratan, dia itu pendek, ya, maaf yang pendek. Yang penting hatinya tinggi ya. Dengan katakan, tamshi mamra'ataini tawilataini. Dia jalan dengan laki-laki perempuan yang tinggi. Perempuan yang tinggi-tinggi. Ini perempuan tinggi, dia pendek. Akhirnya fatakhadat rijlaini min khashabin. Dia bikin hak palsu ya, atau sendal palsu dari kayu, sendal kayu yang ditinggikan. Wa khataman min zahabin, dan juga khatam ya, cincin dari emas. Mulakun mudbikun thumma hasyastum miskan, kemudian dia pakai minyak kasturi, misk. Wa huwa atyabut tib, dan minyak kasturi itu kata Nabi adalah minyak yang paling bagus, harum, wangi. Famarat lainal mar'ataini falam ya'rifuha, dan ketika dia berjalan di antara dua wanita tadi, ya, mereka tidak kenal ini siapa sih orang ini, ya, bukan yang tadi, bukan ini tinggi soalnya enggak tadi. Jadi dia berpassion tadi, di antaranya adalah meninggikan high heels, ya, biar dia yang pendek kelihatan tinggi. Nah, ini adalah hadis tentang larangan memakai sandal high heel yang sangat tinggi, yang sangat tinggi, yang seperti ini, gitu ya, seperti fashion-fashionnya sekarang, dan saya merasa pegel mungkin kalau orang pakai itu kayaknya pegel. Ya. Ini yang tidak standar, artinya di atas rata-rata. Adapun memakai sepatu atau sandal, sepatu perempuan kan ada tinggi ya, ada itunya karet bawahnya itu kan lebih tinggi, maka ini nggak masalah, selama masih standar. Kalau tingginya tadi terlalu bertinggi atau high heelnya belakangnya hanya sekedar ya standar lah, tidak, kita orangnya nggak lihat ini nggak terlalu tinggi dan semisalnya, maka insya Allah tidak mengapa memakai yang demikian, tapi hendaklah ditinggalkan, hendaklah dijauhi ya, meskipun boleh, hendaklah dijauhi karena itu termasuk perhiasan khawatirnya, dan harus ditutup, jadi harus ditutupin dengan kain rok kita ya, kain jubah kita. Allah taala alam. Begitu juga henna adalah yang dibahas di sini, pacar, inai, adalah hal yang merupakan fashion yang diperbolehkan dalam Islam. Dari Aisyah qalat aumat imra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabullah. Jadi ada seorang wanita yang di balik hijab, balik tirai, dia memberikan Nabi itu al-mushaf, kitabullah. Nabi faqabada an-nabiyyu yadah.
dipegang tangannya, nggak sengaja, dikira tangan laki-laki. Madri ayadu rajulin am yadu imra'ah. Ini tangan laki-laki perempuan sih, ya. Qalat, dia bilang dari balik tirai, imbal imra'ah, perempuan ya Rasulullah. Law kunti imra'atan lawayarti adhafirki. Kalau perempuan mah tangannya jangan kayak gini, perempuan tangannya tuh diubah, langsung dihiasi dengan pacar-pacar dan seterusnya. Ini dalil bahwasanya boleh wanita, bahkan sebagian bilang sunnah wanita mewarna-warnai meskipun tidak sedang nikah, baik jari-jarinya maupun tangannya. Tapi ingat, ini tidak boleh ditampakkan di hadapan laki-laki. Tangan bukan aurat, oke. Tapi kalau ada merah-merahnya, ada pacar-pacarnya, maka ini harus ditutup dari laki-laki kecuali suami. Dan dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya henna ini adalah perhiasan wanita, sehingga laki-laki jangan pakai hina meskipun nikah. Ini banyak terjadi, saya lihat, perhatikan suami-suami yang udah kenal dakwah, udah kenal sunnah, ya, tapi dia kecuali terpaksa ya. Saya itu membahasnya beda lagi. Dengan suka hati dan dengan bersenang hati menghiasi tangannya. Kita husnuzon, mereka terpaksa. Tapi kalau itu adalah pasangan kita, ya akhwat-akhwat, nikah sama seorang laki-laki, ya kan misalnya tuh keluarga perempuan. Bilang, adik-adik ada aja yang di ini. Ya mas ini nggak usah. Ya, nggak usah, aku nggak mau. Ya nanti kalau cewek gitu aja, kita harus tolak. Pun kita laki-laki, nggak ada laki-laki ya, tulis saya. Kalau kita yang menikah, ya maka jangan kita hiasi tangan kita dengan henna, meskipun alasan nikah sekali setahun tetap aja nggak diperbolehkan. Itu termasuk perhiasan wanita. Kalau kita gunakan, kita menyerupai wanita. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah ya, 45 menit. Sekarang saatnya ke pertanyaan. Ya, saya baca pertanyaannya ya. Dan saya izin untuk menutup video. Ya, silakan bertanya. Pertanyaan yang pertama. Saya izin live jam 11 ya Umaika. Ya, padahal Umaika. Udah lihat ya. Assalamualaikum. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz. Amin. Afwan mau bertanya. Ya, Afwan juga mau menjawab. Bagaimana dengan pakai yang modelnya tunik? Tetap longgar, tapi panjangnya kira-kira selutut. Dan ditambah dengan rok yang longgar juga. Ini mungkin fatwa yang agak sedikit nyeleneh kalau saya. Kalau saya, ya jilbab, itu sekadar menutup dada, itu boleh. Apalagi kalau sampai lutut, itu udah Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau ini ya, pendapat ini jangan diviralkan ya. Ini pendapat ya, karena dalam ayat dikatakan menutup dada. Jadi kita teman-teman kita akhwat-akhwat pergerakan ya, tahu ya, akhwat sebelah, akhwat harokiyah ya, dia kan pakai jilbab tuh, menutupi dada. Nggak terlalu lebar, tapi tetap dada itu sudah syar'i sebenarnya, udah cukup. Tapi afdalnya sepanjang-panjangnya lebih afdal. Ustaz saya sepinggang, bagus. Saya lutut, bagus. Tapi tadi tetap tambahan bawahnya juga ada. Ya, nggak boleh sampai sepinggang aja bawahnya nggak ada. Atau selutut bawahnya ya nggak ada, nggak boleh. Ya, jadi boleh. Pertanyaan dari Mbak Rani, ya boleh ya modelnya. Tapi model tunik ini saya nggak tahu ya. Tapi kalau maksudnya selutut ya insya Allah nggak masalah. Ya mungkin ada yang bisa nambahin berarti tunik. Ya selanjutnya dari Mbak Ika Yuliana, memakai gigi palsu, memakai behel pot gigi dengan semua niat, bukan untuk fashion, dengan semua niat. Ya gigi palsu. Ya. Termasuk juga kawat, gigi, behel, dan semisalnya. Ini hukumnya boleh, bisa iya, bisa enggak. Bisa boleh, bisa enggak boleh. Kapan enggak boleh? Kalau niatnya untuk fashion. Niatnya untuk kecantikan. Ya. Kalau niatnya untuk pengobatan, karena giginya enggak rapi ya.
nggak rapi, dan juga awalnya giginya rapi, tapi karena ya satu dan lain hal artinya nggak rapi dan yang diluruskan dengan behel kawat gigi, maka ini diperbolehkan. Gigi palsu, banyak gigi yang ompong-ompong, orang tua misalnya, ya, dan dia nggak bisa makan, susah makan, dia pakai gigi palsu, maka insya Allah diperbolehkan. Ya. Asal niatnya bukan dengan fashion dan kecantikan. Apakah termasuk berdosa jika muslimah keluar rumah hanya memakai masker untuk menutup wajah, bukan memakai niqab? Pertanyaan dari Ummu Aisyah. Jawabannya adalah kembali kepada pendapat cadar. Apa hukum menutup wajah? Kalau orang berpendapat bahwasanya cadar wajib, menutup wajah itu wajib, maka dia harus menggunakan cadar, tidak cukup dengan masker saja. Tapi kalau saya pribadi berpendapat cadar hukumnya sunnah, ya, sehingga diperbolehkan keluar rumah hanya dengan masker. Ya, bahkan seandainya pun dengan tanpa masker pun diperbolehkan, tapi lebih baik pakai masker, apalagi kalau dia merasa cantik, ya. Dan saya bersyukur pandemi ini, alhamdulillah, kita laki-laki lebih banyak menundukkan pandangan. Kemarin saya ke Jawa Timur, ya, ke bandara, tuh ngantri lama, alhamdulillah semua pakai masker. Ya, jadi yang cantik-cantik nggak terlihat, ya. Itu saja. Kemudian ya model nikab yang banyak pernak-perniknya. Nah, ini juga perlu ditinjau. Banyak, ya, kalau banyak pernak-perniknya, ya, maka saya pribadi lebih baik nggak usah. Tapi kalau pernak-pernik sedikit, ada garis sedikit, ada gambar-gambar sedikit, ini insya Allah nggak masalah, ya. Nggak termasuk tabaruj, ya, nggak masuk tabaruj. Dan juga warna nggak harus hitam, warna tidak harus hitam, ya, warna boleh warna merah. Karena sahabiat dalam beberapa hadis disebutkan sahabiat pun, ya, itu pakaiannya berwarna, ya, berwarna. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ya. Saya suka warna hijau, ya, jadi boleh semua. Tapi lebih baik lagi warnanya gelap. Ya, birunya dongker. Merahnya merah gelap itu, ya. Ada perempuan lebih tahu masalah warna, ya. Tapi lebih bagus gelap. Jadi masalah warna fleksibel. Adapun masalah pernak-pernik yang biasa atau cuma ada garis-garis sedikit, kalau saya pribadi nggak masalah. Ya, nggak masalah. Bedain ibu-ibu, ya, antara ideal dengan boleh. Kita boleh ideal, tapi kita nggak boleh menyamakan orang lain standarnya dengan kita. Saya pengen hitam terus, boleh, bagus. Ya, istri saya suka warna, ya, seringnya warna hitam. Tapi ketika dia menyalahkan yang pakai warna pink, warna biru, warna navy, warna dongker, warna merah maron, ya, merah maron, dan semisalnya, ya, maka ini yang perlu kita luruskan. Ya, Allah Ta'ala. Ya, silakan, mungkin ada yang langsung. Kalau ada yang langsung boleh. Ini ya, chat aja ya, dah. Iya, Chat aja. Ustaz. Iya. Afwan Ustaz, iya, yang izin keluar, fadal. Nah, ini ada pertanyaan yang belum terbaca. Oh, banyak, ya. Tambahan. Muslimah menggunakan kulot, celana yang longgar. Iya, boleh menggunakan celana longgar, tapi di rumah. Ya, tapi di rumah, ya, Ishaq. Kalau di luar nggak boleh, ya, nggak boleh pakai celana di luar rumah atau di hadapan yang bukan mahram, karena celana adalah pakaian laki-laki dan membentuk lekuk tubuh, ya. Jadi hendaklah dia pakai rok, ya, rok panjang, jubah. Apa bawahannya tuh? Ya, rok, ya. Apakah menggunakan gamis bercorak, misal bunga-bunga, termasuk tabarruj? Ya, tadi kalau bunga-bunganya sedikit, ya, nggak masalah kalau pribadi. Karena intinya gini, intinya yang dilarang oleh dalam Islam itu adalah pakaian yang menarik perhatian. Menarik perhatian. Contoh, ibu-ibu di dusun, Idul Adha, Idul Fitri, sholat di lapangan, semua pakai baju putih. Kita pakai baju hitam sendiri. Nah, ini nggak boleh. Karena menarik perhatian.
Nah, kira-kira tuh bunga-bunga itu menarik perhatian orang nggak? Atau biasa aja, biasa kayak gitu udah biasa Ustaz. Selama tadi ya tetap syar'i. Maka nggak masalah. Saya agak fleksibel sedikit dalam masalah seperti ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Yang jadi tolak ukur adalah terlalu mencorak perhatian. Misalnya rendahnya dari logam-logam. Ya, dari pemilau-pemilau. Bahkan kalau kita pakai cadar, tapi cadarnya ada gambar Hello Kitty di belakangnya. Ini kan menarik perhatian. Nggak boleh. Meskipun warna hitam. Warna hitam di belakangnya ada gambar Hello Kitty. Menarik perhatian. Maka nggak diperbolehkan. Cincin untuk muslimah boleh ya, wanita pakai cincin. Dan ini perhiasan. Perhiasan harus ditutup di hadapan yang bukan mahram. Ya. Nah, cincin di antara muslimah sama perempuan ibu-ibu kajian misalnya di rumah Umika, ya. Kemudian pakai cincin nggak masalah. Tapi kalau cincin tersebut terlihat oleh laki-laki, maka dia harus tutup di bawah jubahnya atau semisal. Dia Mbak Laras, ya, Purnamasari, kuku apakah boleh untuk henna laki-laki? Kita sudah bahas tadi di materi. Nggak boleh ya, laki-laki nggak boleh pakai henna di kuku maupun di tangan, ya, apapun alasannya. Wah, makin rame nih. Saya berpendapat cadar sunnah. Kalau setiap pergi atau kerja bercadar, tapi ketika kumpul dengan keluarga besar nggak bercadar, gimana Ustaz? Nggak masalah Mbak Neneng ya. Nggak masalah ya, karena itu sunnah. Ya. Jadi ada orang yang bilang, anti ini lepas cadar. Ya, sekali lepas, kadang cadar, kadang nggak cadar, nggak masalah. Ya, karena dia berpendapat itu sunnah. Yang nggak boleh kalau berpendapat itu wajib, dia lepas cadar. Ini nggak diperbolehkan. Ya. Allah Ta'ala alam. Ada atau misalnya kalau kajian pakai cadar, kalau kumpul sama orang-orang keluarga besar pakai masker gitu. Sekarang kan musim pandemi. Kaos kaki yang berwarna kulit atau warna terang, apakah termasuk tabaruj? Nah, kalau warna kulit, ini nggak diperbolehkan kalau saya pribadi ya. Meskipun itu adalah celana. Ya, saya berapa kali kadang shock naik motor tiba-tiba ada lihat mbak-mbak nggak pakai celana. Oh ternyata pakai celana, tapi warna celananya itu warna kulit. Ini nggak diperbolehkan, ya. Allahu Ta'ala a'lam, ya. Tapi kalau warnanya dia warna yang lain, selama tidak menarik perhatian nggak masalah. Warna biru, warna merah, ya tapi bagusnya warna yang gelap, ya. Warna terang selama tidak menarik perhatian nggak termasuk tabaruj. Situasi istri yang paham akan apa yang saya sampaikan, tidak menarik perhatian suami, namun tidak tabaruj. Ya. Menarik perhatian suami, namun tidak tabaruj. Tapi suami tidak memfasilitasi itu semua, dari pakaian, make up, sampai apapun. Suami bilang biasa-biasa saja. Sedangkan jika istri mau sederhana, pastinya dia akan mencari yang luar biasa di luaran sana. Sedangkan jika istri mau sederhana, dia akan mencari yang luar biasa. Ya. Pertama belum tentu ya. Belum tentu suami seperti Bang Haris, ya, di layangan putus. Ya, ketika istrinya nggak bermake up, dia nyari yang lain. Karena itu kembali kepada ketakwaan suami. Ya, dan ini susah memang bagi ini. Dan itulah memang seorang istri selayaknya mempercantik, memperhias diri, ya, beli make up dan semisalnya. Kalau nggak difasilitasi, maka kalahkan dengan inner beauty, ya, kecantikan dalam diri. Ini lebih luar biasa lagi ya ibu-ibu. Kecantikan dalam diri, akhlak, sikap dan semisalnya. Dan ingat, kita ini berhias untuk suami itu bukan agar suami nggak nyari lagi, agar suami nggak nikah lagi, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk memberikan yang terbaik pada suami. Ya, Allah Taala, ya, semoga dimudahkan. Ya. Dan juga bisa cari makeup yang sederhana ya. Ya. Sekarang udah bisa beli skincare yang harga 50.000, kita tabung gitu, ya. Allah dalam hal ini pun juga memang bukan kewajiban suami ya. Masalah kecantikan itu bukan tanggung jawab suami. Suami itu hanya sandang, pangan, papan, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan juga pengobatan. Menurut sebagian pendapat ulama, ya, termasuk juga biaya pendidikan anak. Jadi kalau skincare, make up, gamis termasuk ini ya, nafkah. Tapi gamis-gamis yang udah oper, gamisnya ada 30, di mana nambah lagi, itu nggak kewajiban suami ya. Allah Ta'ala, mungkin bisa dipahami ya, Faras. Mungkin demikian saja ya.
Sudah jam setengah 12. Saya mohon pamit. Ya, saya akhiri dengan kata majelis. Subhanaka Allahumma rabbika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khair Ustaz. Ahwan izin lift duluan. Ahwan izin lift. Ya, silakan. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir kajian. Semoga Allah mudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Saya mewakili segenap tim dari Majelis Ta'lim Irsyadul Ummah memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.